Halo, perkenalkan nama saya Prandi Jonathan Ginting dengan NIM 123210044 dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 23 Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan menjelaskan analisis struktur tak tentu menggunakan metode slope deflection pada balok untuk memenuhi tugas analisis struktur 1. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, harus kita ketahui apa itu analisis struktur tak tentu, kemudian apa itu persamaan slope deflection. Jadi, apa itu analisis struktur tak tentu? Jadi, analisis struktur statis tak tentu itu adalah metode analisis struktur di mana jumlah reaksi atau gaya internal yang tidak diketahui lebih banyak daripada jumlah persamaan kesetimbangan yang tersedia. Kemudian, apa itu persamaan slope deflection? Jadi persamaan slope deflection itu merupakan sebuah persamaan yang menghubungkan antara sudut rotasi yang biasa disebut slope, kemudian lanjutan yang biasa disebut deflection dengan beban yang bekerja pada struktur tersebut. Kemudian ada beberapa yang harus kita ketahui pengertiannya, yaitu mengenai perpindahan. Perpindahan itu biasa disebut displacement. Apa itu? Jadi merupakan variabel utama yang tak diketahui, disebut pula sebagai derajat kebebasan atau degree of freedom. Jumlah degree of freedom ini dimiliki suatu struktur sering juga disebutkan sebagai derajat ketidaktentuan kinematik perpindahan yang dimaksud. Selain lanjutan dapat pula berupa sudut rotasi pada suatu titik. Di sini bisa kita lihat gambar di degree of freedom atau disingkat DOF. Jadi bagaimana derajat kebebasan itu diketahui? Bisa kita lihat pada gambar A ini. Pada gambar ini terdapat struktur balok diberi beban sebesar P. Nah, di sini kan pada gambar A ini, titik B ini kan merupakan perletakan jepit, sehingga dia tidak memiliki rotasi dan translasi. Sedangkan di A ini dia karena diberi diberi beban sebesar P, maka dia akan berotasi sehingga membentuk theta A. Theta A inilah yang dinamakan suatu derajat kebebasan, sehingga pada gambar A ini cuma satu derajat kebebasan yang dimiliki. Sekarang masuk ke gambar yang bagian B. Di sini kan ada struktur balok. Di titik A dan titik B ini dia mengalami rotasi. Kenapa dia mengalami rotasi? Karena di titik C ini dia diberi beban sebesar P, sehingga dia mengakibatkan perubahan rotasi ke bawah. Sehingga di titik C ini akan membentuk delta C, karena perpindahan delta C itu akan membentuk theta C. Begitu juga dengan titik A dan titik B, karena di titik C tadi diberi beban, jadi titik A dan titik B akan berotasi sehingga membentuk sudut theta A dan theta B, sehingga derajat kebebasannya ada 4, theta A, theta B, delta C, kemudian theta C. Kemudian bisa kita lihat pada gambar C ini. Pada gambar C ini kan ada 2 perletakan jepit, sehingga dia tidak mengalami rotasi. Tapi pada struktur balok ini ada beban sebesar P diberi tekanan ke samping kanan, sehingga pada B ini akan mengalami perpindahan sebesar delta B, sehingga dia membentuk sudut delta B. Kemudian pada titik C akan mengalami perpindahan juga sebesar delta C, sehingga dia membentuk sudut juga theta C. Di sini perpindahan C itu sama dengan perpindahan B karena diberi gaya yang sama, sehingga pada gambar C ini hanya 3 derajat kebebasannya. Sekarang kita lanjut ke slope deflection.
Di sini ada struktur balok diberi beban merata sebesar W. Bisa kita lihat titik A dan titik B karena diberi beban merata sehingga dia akan mengalami rotasi pada di titik A, dan di titik B akan mengalami lendutan sebesar delta. Kemudian karena dia berotasi searah jarum jam, maka momen dan sudutnya bernilai positif. Kemudian di lendutan yang ini akan bernilai positif apabila mengakibatkan balok berputar sebesar sudut Y searah jarum jam. Nah, sekarang kita bisa lihat rumus-rumus yang bisa dipakai, bisa kita lihat pada gambar ini. Ini lanjutannya. Kemudian bisa kita lihat gambar ini. Reaksi momen itu diistilahkan dengan sebutan fixed end moment atau disingkat FEM. Kemudian nilai FEM pada ujung A yang ini adalah negatif. Kenapa negatif? Karena dia berlawanan dengan jarum jam. Kemudian nilai FEM pada ujung B ini adalah positif karena dia searah jarum jam. Bisa kita lihat persamaan-persamaan dari slope deflection. Sekarang kita akan membahas soal dari statistik tentu metode slope deflection. Di sini ada gambar strukturnya. Bisa kita lihat ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Titik A ini titik jepit sehingga tidak mengalami rotasi. Kemudian jarak dari kemudian titik B, C, D-nya itu perletakan roll. Bisa kita lihat jaraknya di gambar. Dari titik A ke B itu 6 meter, dari B ke C itu 12 meter, dari C ke pusat ini titik bebannya ada 3 meter, baru dari titik ini ke titik D 3 meter, dan EI nya konstan. Nah, bisa kita lihat beban ini yang meratanya yang diberikan. Lalu pertanyaannya, hitung reaksi perletakan, diagram gaya geser, dan diagram momennya. Bisa kita lihat dulu. Yang pertama dulu kita menentukan DOF nya atau derajat kebebasannya. Di gambar ini ada 3 derajat kebebasannya. Kemudian kita menghitung FEM untuk setiap batang akibat beban luar. Bisa kita lihat FEM AB seperti ini perhitungannya sampai ke FEM DC, seperti ini perhitungannya. Lalu disederhanakanlah gambarnya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung rotasi C akibat perpindahan join. Bisa kita lihat ininya ketentuannya. C sama dengan delta per L, si AB sama dengan si BC sama dengan si CD sama dengan 0. Kemudian kita menentukan persamaan slope deflection untuk setiap batang. Bisa kita lihat perhitungannya seperti ini. Dia AB-nya 2EI per 6 kali theta B kurang 72. Gitu seterusnya sampai MDC. Lalu kemudian ada ketentuannya seperti ini. Setelah itu kita menuliskan persamaan kesetimbangan di joinnya. Caranya sigma MB sama dengan 0, baru sigma MC sama dengan 0, sigma MD sama dengan 0. Baru kita menghitung rotasi theta dengan mendistribusikan persamaan slope deflection. Rumus sigma MB sama dengan 0. Bisa kita dapat bentuk persamaan barunya seperti ini. QB tambah 1/6 QC theta C sama dengan 120 per EI. Kemudian sigma MC, kita dapat persamaan baru yang keduanya. Bisa kita lihat di ini 1/6 theta B tambah theta C tambah 1/3 theta P sama dengan min 144
per EI. Kemudian sigma MP sama dengan 0. Lalu kemudian sigma MPC sama dengan 0. Kemudian dari persamaan yang didapat tadi bisa kita kita masukkan ke sini, didapatlah hasilnya theta B sama dengan 148,96. Kemudian theta C didapat min 173,79. Terus theta D didapat 14,90. Setelah itu kita menghitung momen ujung dengan mendistribusikan rotasi theta ke persamaan slope deflection. Jadi kita distribusikan nilai-nilai yang kita dapat tadi ke rumus-rumus yang persamaan yang tadi, sehingga didapat hasilnya seperti ini. Kemudian ada gaya geser dengan free body diagram. Kita lihat batang AB seperti ini dia, kemudian batang BC seperti ini. Kemudian kita cari dari gambar yang ini, didapat diagram reaksinya seperti ini. Kita lihat hasilnya. Ini untuk batang CD nya. Kemudian ada reaksi perletakan berdasarkan keseimbangan gaya di join. Bisa kita lihat di perletakan A itu seperti ini, AY nya didapat 47,17 kN, baru MA nya 22,34. Baru di perletakan B nya seperti ini, baru begitu sampai di perletakan D nya. Baru langkah terakhirnya menggambar diagram gaya geser dan momennya. Bisa kita lihat diagram gaya gesernya ini, baru diagram momennya yang ini. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata atau bahasa mohon dimaafkan. Terima kasih.